Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah nekat meloncat dari bangkai kapal Viking di kawasan Pantai Pasir Putih, Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa nahas ini terjadi pada Kamis pagi. Korban diduga nekat meloncat dari atas bangkai kapal Viking dengan ketinggian sekitar 5 meter. Nahas saat meloncat, tubuh korban menghantam karang tajam di dasar laut dan terseduksi ke area baling-baling kapal. Menurut polisi, korban asal Tasik itu sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Asli dari Tasik, ya, berkunjung ke Pangandaran melaksanakan liburan. Kemudian beliau tadi menaiki kapal perahu yang ada di sini, terjun dari kapal tersebut, dan setelah itu yang bersangkutan tidak muncul, sehingga sempat dibantu oleh pihak kapal dan akhirnya ditemukan dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Pandega dan dinyatakan jam 9.00 tadi meninggal dunia. Menyikapi kejadian tersebut, petugas memperketat pengawasan dan segera memasang rambu larangan di sekitar bangkai kapal Viking untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan kendaraan melintasi ruas tol Cikampek Utama. Penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow diberlakukan situasional. Hingga Kamis sore tercatat 41.772 kendaraan melintas ke arah tol Trans Jawa di momen libur Natal dan Tahun Baru. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi kendaraan plat B asal Jakarta. Sebanyak 22 pintu gardu tol dioperasikan untuk mengurangi antrean kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkait arus mudik dan libur Nataru, sudah ada rekan kami Salam Pulungan di gerbang tol Cikatama dan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang. Kita ke Salam terlebih dahulu. Selamat malam. Salam, seperti apa situasi saat ini di gerbang tol Cikatama? Ya, Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, saat ini mulai kembali terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan, namun ini masih dalam kategori yang ramai lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk tadi juga sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 yang diberlakukan sejak pagi hari hingga sore hari, karena memang tadi terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas untuk menuju ke arah tol Trans Jawa, yang bahkan hingga pukul 7 malam hari ini tercatat ada lebih dari 40.621 kendaraan yang sudah meninggalkan Jakarta akan menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan memang situasinya tidak jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan hari kemarin yang dalam kurun waktu 24 jam ini tercatat ada lebih dari 53.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Jakarta. Karena memang nampaknya di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Barunya untuk menuju ke arah tol Jawa begitu. Karena ini juga masih menjadi destinasi wisata favorit juga, Davi dan juga pemirsa. Bahkan kalau kita perhatikan secara seksama juga untuk plat kendaraan yang masih didominasi di tol Cikampek Utama ini memang masih plat B asal Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga volume kendaraan juga sudah mulai berkurang kalau kita bandingkan dengan pagi hari tadi, yang memang untuk jumlah pengoperasian dari pintu gardu tol sendiri juga sudah mulai dikurangi. Kalau pada sore hari tadi pintu gardu tol ini dibuka sebanyak 22 pintu gardu tol, namun saat ini juga sudah dikurangi menjadi 19 pintu gardu tol, mengingat saat ini juga volume kendaraan mulai alami penurunan, karena memang untuk puncak arus mudik di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini sudah terjadi pada hari kemarin. Dan memang kalau kita lihat situasinya saat ini di tempat kami melaporkan, ini terpantau hujan dengan intensitas yang lebat, sehingga untuk para pengendara ini diminta untuk mengurangi laju kecepatan kendaraannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang untuk cuaca di sini
cukup ekstrim, Davi dan juga pemirsa. Karena dapat kami informasikan juga tidak hanya hujan deras, namun juga ini masih terdapat adanya angin kencang yang sehingga ini diminta oleh para pengendara yang ketika melintas untuk menurunkan laju kecepatan kendaraannya di arah tol Trans Jawa ini. Davi. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita beralih ke jalur arteri Karawang. Rudi, seperti apa situasi lalu lintas di jalur arteri sana? Tapi dan pemirsa, selamat malam. Untuk jalur di arteri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sendiri memang saat ini masih diguyur hujan, di mana hujan ini cukup lebat. Jadi banyak para pemudik yang mengarah dari arah tujuan, dari arah Jakarta menuju tujuan ke Jawa Tengah ataupun Jawa Barat ini banyak yang terhenti akibat diguyur hujan dan banyak mereka yang beristirahat sejenak. Perlu diinformasikan Dapi bahwa untuk akses jalur arteri sendiri memang di sini ruas akses yang memang di belakang saya ini merupakan akses yang biasa selalu ramai karena di sini merupakan akses di mana di depannya kurang lebih 100 meter itu merupakan lampu merah keluar gerbang tol Karawang Timur. Jadi akses untuk keluar masuk sehingga jalur ini merupakan jalur yang selalu mengalami kepadatan akibat akses keluar masuk di pertigaan tersebut. Kemudian untuk para pemudik memang berbeda daripada pagi atau siang hari, volume kendaraan untuk para pemudik yang mengarah ke arah timur itu memang cukup banyak. Berbeda dengan situasi saat ini memang sedikit agak berbeda. Namun kondisinya walaupun berbeda, tapi di sini terpantau cukup ramai dan padat. Hanya sesaat terhenti, kadang di sini rangkaian kendaraan roda 2 maupun roda 4 kadang terputus, tapi kadang juga di sini terus menyambung kembali. Dan kami informasikan untuk akses di jalur arteri itu sendiri, tapi pihak kepolisian walaupun meski diguyur hujan tetap bersiaga selama 24 jam untuk mengamankan para pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 untuk khususnya di jalur arteri. Perlu diketahui memang penerangan di jalur arteri sendiri ini masih banyak yang gelap juga, jadi perlu diwaspadai selain karena curah hujan juga cuaca diguyur hujan, kemudian penerangan juga cukup belum memadai secara maksimal sehingga perlu kendaraan khususnya pengguna sepeda motor perlu ekstra hati-hati ya Davi. Untuk volume kendaraan sementara ini terbilang ramai lancar ya. Demikian Davi untuk dari jalur alternatif. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang. Sebelumnya ada salam rahmat dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang tercatat mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat 1.131 keberangkatan. Di Hari Raya Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Antrian penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memanfaatkan masa libur Nataru pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi pada 3 hari lalu. Meskipun hari ini jumlah penumpang berkisar 165.000, sedang pergerakan pesawat 1.131 keberangkatan. Pemirsa, arus penumpang juga masih memadati stasiun Pasar Senen Jakarta pada momen libur Natal 2025. Belasan ribu penumpang mulai meninggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data dari PT KAI Pergerakan Penumpang pada Kamis siang tercatat 50.759 penumpang naik dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daob 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi kedua setelah Stasiun Gambir. Kursi-kursi ruang tunggu yang biasanya lengang di hari libur Natal ini hampir seluruhnya terisi. Pada area stasiun terdapat pula pos pengamanan dan polisi yang berjaga di sekitar area stasiun guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Terkait hal tersebut, berikut daftar nomor penting yang sebaiknya Anda simpan dan dimanfaatkan saat dibutuhkan selama libur Nataru.
110 nomor darurat kepolisian, 119 ambulan, 113 pemadam kebakaran, 116 Basarnas atau Tim SAR Nasional, 117 BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 135 BBM Pertamina Delivery Service, 151 Kementerian Perhubungan, 14080 Jasa Marga. Sementara untuk info tol ada di nomor 0813 8006 8000. Pemirsa, jemaat menjalani misa Natal dengan hikmat di GPIB Immanuel Jakarta. Ibadah misa Natal hari ini dibagi ke dalam 3 sesi, di mana satu sesi misa menggunakan bahasa Inggris. GPIB Immanuel Jakarta menggelar ibadah hari Natal ke dalam 3 sesi. Ibadah sesi pertama dimulai pukul 9.00 dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara sesi kedua digelar pada pukul 16.00 dan sesi ketiga pukul 18.00 yang kembali dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara itu pihak kepolisian menyiapkan pos pengamanan Nataru di pintu samping GPIB Immanuel untuk mendukung keamanan serta kenyamanan jemaat selama perayaan hari Natal berlangsung. Sementara itu ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Hari Raya Natal menjadi momen bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui peribadatan yang dilaksanakan di gereja dan berlangsung hikmat. Ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sementara sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Tahun ini, Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jalannya misa Natal di Katedral, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di sana. Selamat malam Jessica, bagaimana jalannya misa Natal malam hari ini di Katedral? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk jalannya ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini memang sudah berlangsung sangat lancar sejak pagi tadi, yang mana sesi pertama dimulai pada pukul 8.30, dilanjutkan dengan sesi yang kedua untuk anak-anak pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan lagi dengan sesi ketiga untuk lansia, dan sesi terakhir yang saat ini sedang berlangsung untuk dibuka secara umum dan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara daring dan juga secara langsung. Dan Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa kondisi terkini di sesi terakhir ibadah misa Natal 2025 Gereja Katedral ini nampaknya sudah mulai berada di penghujung peribadatan, karena memang seperti Davi dan juga pemirsa dapat lihat di layar televisi Anda ini saat terlihat bahwa para jemaat sudah mulai keluar dari area peribadatan dan juga menerima berkat dari pendeta ataupun romo yang bertugas di peribadatan Gereja Katedral Jakarta Pusat ini, karena nampaknya saat ini sedang sesi pemberian hostia atau pemberian berkat kepada seluruh jemaat yang hadir untuk mengikuti ibadah misa Natal 2025 pada malam hari ini. Lalu Davi dan juga pemirsa, tadi sempat juga terjadinya atau sempat hujan deras cukup lebat, yang adanya juga angin yang keras. Walaupun hujan, ibadah tetap berlangsung secara khidmat dan lancar, sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di Gereja Katedral Jakarta Pusat terkait dari misa Natal 2025. Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.